Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri sebagai Rizka Trilistiani dan ketiga rekan saya yang bernama Pakih Ahmad, Rahmadi, dan Ahmad Najwa Alwisyah. Topik pembahasan kami pada kesempatan kali ini adalah modal verbs. Yang pertama, pengertian modal verbs. Modal verbs atau kata kerja modal merupakan kata kerja bantu. Kata kerja bantu ini harus digunakan dengan kata kerja utama. Kata kerja modal ini digunakan untuk mengekspresikan kebutuhan, kemungkinan, kemampuan, permintaan, juga perintah. Auxiliary verbs, kata kerja bantu berfungsi untuk membantu kata kerja lain, untuk menunjukkan tenses dan juga suasana hati dari penuturan. Bentuk dari auxiliary verbs yaitu do, be, dan have. Yang kedua, contoh dari modal verbs. Contoh atau example dari modal verbs yaitu must, shall, should, would, can, could, may, might. Yang ketiga, jenis-jenis modal verbs. Jenis-jenis atau tipe dari modalitas sebagai berikut. Modalitas epistemik. Modalitas ini berkaitan dengan kemungkinan dari proposisi yang benar atau tidak benar, termasuk juga dengan kemungkinan dan kepastian. Modalitas deontik. Modalitas ini berkaitan dengan kemungkinan dan kebutuhan dalam hal kebebasan untuk bertindak, termasuk juga izin dan kewajiban. Modalitas dinamis. Modalitas dinamis ini agak sedikit mirip dengan modalitas deontik. Namun, modalitas dinamis merupakan bersifat internal seperti kemampuan atau kemauan dari subjek untuk bertindak. Contoh yang membedakan modalitas epistemik dan deontik adalah you must be tired, kamu pasti lelah. Dengan kata lain, si penutur berpikir bahwa kamu pasti sedang lelah. Yang kedua, you must leave now, kamu harus pergi sekarang. Dengan kata lain, si penutur mengharuskan atau memerintahkan kamu untuk segera pergi. Kata kerja modal ini mempunyai bentuk infinitif seperti I walking, I can-ing. Itu adalah bentuk yang salah. Kata kerja modal ini memberikan informasi tentang kata kerja dasar atau utama yang diaturnya. Kata kerja modal mempunyai berbagai macam fungsi komunikatif. Namun, fungsi-fungsi ini secara umum bisa dikaitkan dengan skala, mulai dari kemungkinan hingga kebutuhan. 4. Rumus modal verbs. Kalimat positif they, we, I, you, he, she, it plus modal verbs plus verb 11 she can attend the party, yang artinya dia bisa menghadiri pesta. 2. He will propose his girlfriend this Saturday, artinya dia akan melamar pacarnya di hari Sabtu ini. Kalimat negatif they, we, I, you, he, she, it plus modal verbs plus not plus verb 1. Contoh, they must not walk on the grass, yang artinya mereka seharusnya tidak berjalan di atas rumput. Yang kedua, you shall not pass, yang artinya kamu tidak boleh lewat. Yang ketiga, kalimat interrogatif modal. Verb plus they, we, I, you, he, she, it plus verb. Contohnya, can you speak Indonesian? Bisakah kamu berbahasa Indonesia, berbicara bahasa Indonesia? 2. May I ask a question? Bolehkah aku bertanya? Yang kelima, struktur umum modal verbs atau generic structure modal verbs. Yang pertama, can, ability atau possibility, informal atau polite request, permission. Examplesnya, I can swim, can I borrow this roller, you can go to the party. Yang kedua, could, polite request, courtesy 50%, suggestion. Examplesnya, could you tell me the time,
She could be there by now. You could ring them. Yang ketiga, might. Certainty less than 50%. Where are they? They might be at the park. Examplesnya. Yang keempat, may. Polite request. Formal permission. Certainty less than 50%. Examplesnya, may we come in? You might not speak during the test. She might not be in. Yang kelima, should atau ought to. Advise the question. Examplesnya, you should smoke atau you ought to go to the doctor. They should arrive by 10. Yang keenam, must. Obligation, prohibition, negative, dan strong criticality. Examplesnya, I must do my tax returns. You mustn't drive on the right in the UK. He's not here today. He must be sick. Yang terakhir, would polite request inquiry. Preventions. Examples, would you like a drink? I would rather stay in tonight. 6. Fungsi dari modal verbs. Fungsi dari modal verbs yang pertama, will kata kerja modal. Will memiliki arti akan. A. Will untuk menyatakan kemauan. I will join the party if my father allow me. Aku akan ikut ke pesta jika ayahku mengizinkanku. B. Will untuk membuat prediksi. The president will join the meeting in Singapore next week. Presiden akan ikut pertemuan di Singapura pekan depan. G. Will untuk menanyakan sebuah permintaan. Will you marry me? Maukah kamu menikah denganku? 2. Word kata kerja modal words memiliki makna yang sama dengan will. Perbedaan kata modal words dengan will adalah kata modal word merupakan modal phrase. Selain itu, kata modal word bisa juga digunakan untuk kalimat yang lebih formal. A. Word untuk menyatakan kemauan. We would come last night. If you had invited who he was a kind person, he would always have and you. Dia adalah orang yang baik, dia akan menolong siapapun. B. Word untuk membuat prediksi. I believe the team would become a winner. Aku percaya bahwa tim aku akan menjadi juara. C. Word untuk menanyakan sebuah permintaan. Would you help me to take care of my sister? Maukah kamu membuatku untuk menjaga adik perempuanku? Dan yang ketiga, can kata kerja modal can memiliki makna bisa mirip dengan kata kerja modal will. Kata kerja modal can merupakan bentuk modal present. Yang pertama, can untuk menyatakan kemampuan. I can show you my project. Aku bisa memperlihatkanmu proyekku. 2. Can untuk meminta izin. Can you take me to the mall? Bisakah kamu mengantarkanku ke mall? Yang ketiga, can untuk menyatakan sebuah kemungkinan. We can go to Paris February because we have a week off. Kita bisa pergi ke Paris pada Februari karena kita punya minggu kosong. Dan yang keempat, could. Kata kerja modal could memiliki makna yang sama dengan can. Perbedaan kata modal could dengan can adalah kata modal could merupakan modal phrase. Selain itu, kata modal could bisa juga digunakan untuk kalimat lebih formal. Could untuk menyatakan kemampuan. We could have lunch early today. Kita bisa makan siang lebih awal hari ini. Yang B,
Quote untuk meminta izin. Quote, I first because bisakah aku membayar dengan uang tunai? Yang ke C. Quote untuk menyatakan sebuah kemungkinan. I could be blue or black. Bisa saja itu biru atau hitam. May, kata kerja modal may memiliki makna mungkin. Kata modal may juga bisa menyatakan kemungkinan, permintaan izin, dan memberikan saran. May untuk menyatakan kemungkinan. Si May come to my house after lunch. Dia mungkin akan datang ke rumahku setelah makan siang. May untuk meminta izin. May I visit grandfather this Sunday. Bolehkah aku mengunjungi kakek hari Minggu ini? May untuk menyatakan sebuah saran. You may not eat this cake if you have an allergy to peanuts. Kamu tidak boleh memakan kue ini jika kamu punya alergi terhadap kacang. Make, kata kerja modal make memiliki makna yang sama dengan may. Perbedaan kata modal make dengan may adalah kata modal make merupakan modal pas. Selain itu, kata modal make bisa juga digunakan untuk kalimat yang lebih formal. May, make untuk menyatakan kemungkinan Justin Bieber make foto Indonesia this year. Justin Bieber mungkin akan ke Indonesia tahun ini. Make untuk menyatakan sebuah saran atau kritik. You make have told me you weren't coming to my wedding. Kamu mungkin mengatakan kepadaku bahwa kamu tidak akan datang ke pernikahanku. Make untuk memberikan penawaran. Make I offer you to try our delicious dessert. Bolehkah saya menawarkan Anda untuk mencoba makanan penutup lezat kami? Make untuk meminta izin. If Blackpink comes to Indonesia, Mike, I go to their concert. Jika Blackpink datang ke Indonesia, bolehkah aku pergi ke konser mereka? Muse, kata kerja modal muse memiliki makna harus. Kata kerja modal muse merupakan bentuk modal present. Kata modal muse juga bisa diganti dengan kata have to atau has to. Must untuk menyatakan keharusan. You must tell your parents now. Kamu harus memberitahu orang tuamu sekarang. Must untuk menyatakan larangan. You must not leave anything here. Kamu tidak boleh meninggalkan apapun di sini. Must untuk menyatakan sebuah kepastian. That news be wonderful. Itu pasti luar biasa. Terima kasih.